Oke, kita lanjutkan diskusi kami bersama dengan sejumlah narasumber. Anda kembali dalam program Presiden Pilihan Rakyat TV One bersama saya Maria Segaf Pemirsa. Langsung saja Mas Edi, sudah 10 hingga 15 tahun efisiensi itu dicoba Mas untuk pos sumber energi, tapi tidak semudah itu. Ya. Memang challenge-nya selalu ada pada kemampuan dan daya beli masyarakat kalau memang ada perubahan terhadap kebijakan subsidi energi itu. Tetapi kita harus lihat bahwa saat ini pun yang namanya penggunaan solar subsidi yang membeli itu adalah perusahaan-perusahaan besar di bidang pertambangan, di bidang perkebunan, truk-truknya itu yang mereka mengisi dan mengkonsumsi secara masif. Begitu juga kalau kita lihat Pertalite. Pertalite itu yang mengkonsumsi itu ya masyarakat mampu yang punya 1 bahkan 2 mobil gitu ya. Dan yang namanya LPG 3 kg. Di dalam 1 tabung LPG 3 kg ada subsidi pemerintah 33.000 di situ. Yang membeli adalah kafe, restoran, hotel gitu, bukan UMKM, bukan posyandu dan lain-lain, tidak. Nah, jadi ini memang harus ditata dalam artian bahwa ada masyarakat yang memiliki kemampuan untuk membeli dengan harga pasar. Nah, itu yang perlu ditata dan itu saya kira bisa dilakukan. Ya, kita sudah melihat ada Perpres 191 tahun 2014 yang memang sudah mengatur masalah subsidi itu, tetapi tidak mengatur kriteria penerimanya. Saya kira merevisi 2-3 pasal saja dalam Perpres itu kita sudah bisa memberikan payung hukum yang kuat untuk menata masalah pemberian subsidi itu secara tepat sasaran gitu. Tapi dalam kesempatan ini perlu saya tegaskan sekali lagi, tidak ada intensi, tidak ada kehendak oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk membatalkan atau mengurangi subsidi BBM, tidak ada. Subsidi BBM itu sampai saat ini masih dibutuhkan. Tetapi sekarang ini yang kita lihat sekarang bagaimana kita mengefisiensikan itu ya, karena memang boleh dibilang tadi yang seperti saya sampaikan sampai saat ini masih belum tepat sasaran. Gitu. Itu yang mungkin. Tapi bagaimana kemudian pada saat implementasi, konsepnya sudah oke kalau tadi disampaikan oleh Mas Tauhid, tapi bagaimana pada saat implementasi ini bisa kemudian benar-benar terjadi dan juga memaksimalkan ketepatan sasarannya itu loh Mas. Ya. Karena bertahun-tahun ini sudah sempat dilakukan dengan berbagai cara, berbagai konsep, gagal juga. Ya. Saya kira mungkin bukan gagal ya, tetapi saya kira perlu komitmen dan ketekunan. Belum maksimal. Ya, karena hari ini pun kita lihat bahwa Pertamina pun sekarang sudah melakukan pendataan terhadap mereka-mereka yang berhak untuk membeli Pertalite ya. Sekarang membeli Pertalite, membeli solar itu harus pakai QR code ya. Terus kemudian juga untuk membeli LPG 3 kg harus didata dulu KTP-nya ya. Itu dilakukan. Nah, termasuk juga kita harus melakukan penyempurnaan data. Kita pakai single data saja, misalkan saja DTKS menjadi acuan gitu ya. Jadi mereka-mereka di dalam DTKS itu yang kemudian berhak untuk kemudian melakukan pembelian itu secara otomatis. Jadi saya kira berdasarkan data yang akurat, berdasarkan tata cara pembelian yang sudah sistematis, yang sekarang ini sudah dimulai oleh teman-teman oleh Pertamina, saya kira roadmap menuju sana bukan merupakan hal yang mustahil dan bisa dilaksanakan. Oke, gitu. Mas Tauhid. Ya, yang pertama ya berkaitan dengan mekanisme, memang pada akhirnya ke data. Tetapi kalau kita lihat hasil evaluasi, kami menggunakan evaluasi data BPS ya, lebih daripada 55% ya data DTKS sebagai basis untuk pemberian subsidi, banyak juga yang dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas gitu. Jadi kalau basis datanya kemudian terjadi masalah, khawatir bahwa nanti subsidinya juga tidak tepat sasaran kalau menggunakan KTP tadi ya, karena ini terjadi di masyarakat. Yang kedua memang problemnya ada problem sosial begitu ya di masyarakat ketika katakan ada dualisme harga antara masyarakat miskin dan tidak miskin, pasti kebocoran secara sosial itu sulit dihindari begitu ya. Misalnya tadi tetangga saya dapat ini datang, tapi yang jual adalah tetangganya begitu. Nah akhirnya kasusnya sama dengan LPG begitu ya. Ini yang akhirnya sulit dipecahkan. Bagaimana problem sosial juga harus ditangani begitu. Yang terakhir adalah mekanisme pengawasan begitu ya. Nah selama ini tidak berhasilan subsidi tepat sasaran adalah pengawasannya akan seperti apa di lapangan begitu ya. Misalnya untuk katakanlah membedakan ya apakah nikmat subsidi UMKM atau tidak UMKM. Kita tidak punya identifikasi dan mekanisme pengawasan di lapangan, termasuk kendaraan ya.
tadi betul Perpres itu yang masih ditunggu untuk revisi. Apakah roda 2, misalnya katakanlah sederhana menikmati Pertalite, semuanya masyarakat miskin atau tidak miskin begitu? Karena sekarang masyarakat menengah ke atas karena Jakarta macet pakai roda 2, mereka menikmati Pertalite begitu. Nah ini yang kemudian pengawasannya lalu di lapangan seperti apa? Ini yang kemudian ada problem sosial yang juga harus ditangani ketika ada dualisme harga yang kemudian ketika nanti perbedaan itu dilakukan begitu. Memang ini ide gagasan baik, tapi kita terpengaruh juga ya bahwa ketika ada gejolak, ada sosial politik dan sebagainya, padernya daripada ribut-ribut, udahlah akhirnya nggak jadi lagi ya, subsidi tetap diberikan, tepat sasaran akhirnya nggak berhasil begitu. Tapi kan sebenarnya mau ada ataupun tidak program makan siang gratis ini yang nanti akan salah satu anggarannya diambil dari efisiensi pos energi ini, kan mau nggak mau sebenarnya efisiensi ini tetap harus dilakukan begitu kan ya Mas ya? Betul. Nanti kita bahas hal ini ya, usai jeda ya, tapi saat lagi kami masih akan kasih. kembali untuk Anda di program Presiden Pilihan Rakyat TV One.